Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Werda Nurafita Rahma dengan 3 teman saya, Dwiki Rizkiawan Febianto, Binti Fitriani, dan Fahrul Rozi Sodik. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi dengan judul Analisis dan Perencanaan Bisnis Digital. Dalam materi ini, terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu konsep perencanaan bisnis, kemudian proses modeling, ketiga data modeling, dan yang terakhir yaitu perencanaan proyek teknologi digital. Untuk definisinya, perencanaan bisnis diartikan sebagai dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu usaha bisa mencapai tujuan suatu usaha atau bisnis. Dalam perencanaan bisnis dijabarkan rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, maupun operasional yang memungkinkan perusahaan dapat menetapkan tujuan dan juga termasuk cara bagi perusahaan agar tetap berada pada jalur yang sesuai rencana. Perencanaan bisnis sangat berguna baik bagi perusahaan lama maupun perusahaan baru. Jadi pada umumnya merupakan sebuah keharusan bagi perusahaan untuk memiliki sebuah perencanaan bisnis yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk meninjau secara berkala apakah tujuan yang dimiliki perusahaan sudah terpenuhi apa belum. Hal ini didukung dengan pandangan penulis di dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Digital, Peluang dan Tantangan, yang memberikan penjelasan bahwa bisa saja perusahaan tidak memiliki perencanaan bisnis atau menjalankan usahanya tanpa menggunakan perencanaan bisnis. Tetapi menurut penulis, menjalankan tanpa adanya sebuah perencanaan bisnis juga bukan merupakan ide yang baik. Bahkan sangat jarang ada perusahaan yang bisa bertahan tanpa adanya sebuah perencanaan bisnis. Untuk manfaat perencanaan bisnis itu sendiri, sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari adanya sebuah perencanaan bisnis. Salah satunya yaitu tujuan perusahaan akan lebih mudah direalisasikan. Hal ini dikarenakan apabila sebuah perusahaan telah memiliki suatu perencanaan bisnis di dalamnya, perencanaan bisnis tersebut dapat digunakan sebagai acuan. Selain menjadi alat yang berperan sebagai acuan, perencanaan bisnis juga memiliki beberapa manfaat yang lain. Pertama, membantu perusahaan dalam mendapatkan modal. Ketika sebuah perusahaan membutuhkan investor untuk mendukung usaha yang akan dijalankan, adanya sebuah perencanaan bisnis dapat membantu perusahaan untuk dapat meyakinkan investor agar mau menanamkan modal mereka. Kedua, membantu perusahaan dalam mengelola usaha. Ketika sebuah perusahaan sudah berkembang, banyak hal berubah yang biasanya terjadi, termasuk anggaran tahunan, kemudian jumlah karyawan maupun target keuangan. Manfaat sebuah perencanaan bisnis di sini yaitu dapat membantu perusahaan untuk menilai, misal perusahaan saya sudah berkembang, kemudian langkah apa dan bagaimana caranya agar perusahaan saya ini tetap berkembang. Di sini sebuah perencanaan bisnis dapat memberikan manfaat tersebut. Ketiga, membantu perusahaan dalam menentukan dan memantau tujuan. Dalam manfaat ketiga ini, sebuah perencanaan bisnis memungkinkan perusahaan untuk menentukan maupun memantau tujuan perusahaan. Perencanaan bisnis memungkinkan perusahaan melakukan analisis, yaitu bagaimana sebuah sistem di dalam perusahaan seharusnya dilakukan. Manfaat keempat yaitu membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran. Adanya sebuah perencanaan bisnis memungkinkan perusahaan untuk menentukan apa saja strategi pemasaran yang seharusnya diambil. Strategi pemasaran yang diatur dengan baik membuat layanan maupun produk yang dimiliki oleh perusahaan
dapat dengan mudah ditemukan oleh konsumen dan bisa saja jangkauan pemasarannya menjadi lebih luas. Manfaat yang terakhir yaitu membantu perusahaan dalam mengelola karyawan, di mana sebuah perencanaan bisnis memungkinkan perusahaan mengetahui siapa saja yang ada di dalam perusahaan maupun jabatan apa yang dipegang. Kemudian bagaimana cara merekrut para karyawan yang nantinya juga dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada beberapa elemen umum dan paling penting dari sebuah perencanaan bisnis. Antara lain yaitu yang pertama, produk dan layanan. Jadi di dalam elemen ini, perusahaan dapat menguraikan produk dan layanan yang ditawarkan, kemudian menentukan harga, masa pakai produk, maupun manfaatnya bagi konsumen. Selain itu, faktor lain juga bisa dimasukkan ke dalam bagian ini, seperti proses produksi dan manufaktur, kemudian hak paten yang dimiliki, maupun informasi tentang penelitian dan pengembangan yang juga dapat dimasukkan ke dalam elemen ini. Elemen kedua yaitu analisis pasar. Dalam elemen ini akan diuraikan bagaimana persaingan. Hal ini dikarenakan suatu perusahaan itu membutuhkan yang namanya penanganan sistem yang baik beserta target pasarnya. Dengan adanya elemen ini, perusahaan dapat mengetahui keunggulan beserta kelemahan yang dimiliki oleh pesaing. Elemen ketiga yaitu strategi pemasaran. Dalam elemen ini akan dijelaskan bagaimana cara agar perusahaan dapat menarik minat dan mempertahankan pelanggan setia terhadap produk atau layanan yang dimiliki. Elemen keempat yaitu perencanaan keuangan. Untuk melakukan perencanaan keuangan, perusahaan memerlukan pembukuan yang menunjang. Salah satunya yaitu perusahaan dapat menggunakan Accurate Online yang merupakan software akuntansi berbasis cloud yang dapat membantu alur pembukuan yang lebih baik. Elemen terakhir yaitu anggaran. Dalam elemen ini akan diuraikan biaya yang berkaitan dengan kepegawaian, pengembangan, produksi, pemasaran, maupun pengeluaran lain yang terkait dengan bisnis. Selanjutnya yaitu analisis situasi bisnis. Analisis situasi bisnis dilakukan dengan menganalisis baik itu sistem internal maupun sistem eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan. Hal ini termasuk mengidentifikasi kemampuan perusahaan, pelanggan yang potensial, lingkungan bisnis, maupun dampak bagi perusahaan. Analisis situasi bisnis itu sendiri merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam setiap perencanaan bisnis, di mana biasanya dilakukan peninjauan secara berkala untuk memastikan keberlangsungan berjalannya suatu bisnis. Lalu, apa saja sistem faktor situasi bisnis yang perlu dianalisis? Yang pertama yaitu kekuatan. Analisis kekuatan di sini dimaksudkan untuk mengidentifikasi poin kekuatan dari produk, pencitraan merek, maupun program pemasarannya. Sehingga dengan menganalisis kekuatan ini, dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam setiap perencanaan bisnis. Misal, dalam pemasaran online, perusahaan punya sebuah situs web yang kuat, maka perusahaan dapat melakukan perencanaan yang lebih efektif dengan meningkatkan penjualan melalui situs web tersebut. Yang kedua yaitu kelemahan. Analisis kelemahan dilakukan dengan menemukan letak kelemahan pada produk, merek maupun program pemasaran, beserta cara menghilangkannya. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan iklan baris di koran, di mana peminat koran ternyata menurun karena adanya perkembangan media berita digital. Maka untuk mengatasi kelemahan tersebut, dapat diusulkan perubahan strategi periklanan dengan menggunakan sistem yang baru. Yang ketiga yaitu peluang. Analisis peluang dilakukan dengan melihat pasar pertumbuhan baru yang sedang atau akan tren. Nantinya akan diikuti dengan mencari cara baru untuk menjangkau pelanggan yang potensial. Yang keempat yaitu ancaman. Perubahan eksternal dapat mengurangi penjualan dan keuntungan bisnis, termasuk hal yang dapat menyulitkan pencapaian pertumbuhan.
Ancaman tersebut termasuk situasi di mana teknologi baru menciptakan sistem baru dan lebih besar, dapat menyaingi dengan sumber daya yang lebih memadai. Jadi, setelah mengetahui situasi dan bagaimana bisnis berjalan, analisis situasi bisnis ini diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan dan juga menambah peluang perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya dengan Dwiki Rizkiawan selanjutnya akan menjelaskan mengenai materi tentang proses modeling. Nah, di sini terdapat definisi proses modeling. Bisnis proses modeling atau BPM ini yaitu permodelan dari sebuah sistem yang berdasarkan suatu proses sehingga permodelan tersebut dapat dianalisis. BPM ini atau bisnis proses modeling ini biasanya dilakukan oleh para ahli subjek. BPM ini juga digunakan terutama untuk memetakan alur kerja sehingga setiap elemen yang berperan dalam proses tersebut dapat memahami, menganalisis, dan membuat perubahan ke proses yang lebih baik sesuai alur kerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat tujuan dari proses modeling ini. Bisnis proses modeling atau BPM ini memiliki tujuan yaitu untuk mendefinisikan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mencapai suatu tujuan. Nah, langkah-langkah tersebut sudah ada di PPT, yaitu yang pertama meningkatkan kecepatan proses. Lalu yang kedua yaitu mengurangi waktu siklus. Lalu yang ketiga meningkatkan kualitas. Dan terakhir yang keempat yaitu mengurangi biaya produksi. Nah, biaya produksi itu apa saja? Biaya produksi itu meliputi seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan, atau modal. Sejarah proses modeling. Pada tahun 1960 muncul istilah bisnis proses modeling atau BPM ini dalam bidang rekayasa sistem. Lalu dilanjut pada tahun 1990-an, istilah proses menjadi sebuah pandangan untuk lebih produktif. Nah, beberapa perusahaan didorong untuk berpikir secara proses bukan fungsi dan prosedur. Proses berpikir terlihat pada rantai peristiwa di perusahaan, dari pembelian untuk pasokan, dari pesanan, pengambilan, penjualan, dan lain sebagainya. Metodologi lainnya seperti bisnis proses redesign, bisnis proses inovasi, bisnis proses manajemen, integrated business planning, dan metodologi semuanya bertujuan untuk meningkatkan proses di seluruh fungsi yang terdapat di perusahaan. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak BPM bertujuan untuk memfokuskan pada keadaan praktik selama pengembangan tersebut. Nah, pada era 1960-an ini, semua jenis teknik permodelan baru menggambarkan proses bisnis yang ada. Oke, selanjutnya yaitu struktur proses modeling. Nah, di dalam struktur proses modeling itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bisnis model dan yang kedua bisnis proses. Nah, di dalam bisnis model itu sendiri yaitu merupakan kumpulan elemen-elemen kecil untuk membentuk sebuah nilai. Nah, bisnis model ini juga mendeskripsikan aspek inti dari bisnis baik formal maupun informal, seperti yang diantaranya yaitu terdapat bisnis, tujuan, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, praktek, proses operasional, kebijakan, dan masih banyak lagi. Bisnis model ini dapat diartikan sebagai metode dalam berbisnis di mana sebuah perusahaan dapat berdiri, berpenghasilan, dan memposisikan perusahaan tersebut dalam berbisnis. Lalu yang kedua yaitu bisnis proses.
Nah, bisnis proses yaitu struktur kegiatan yang menggambarkan proses dari suatu produk atau layanan. Nah, dalam bisnis proses terbagi menjadi 3 model. Di antaranya yang pertama yaitu manajemen proses. Nah, manajemen proses ini berperan sebagai sistem yang mengoperasikan manajemen umum seperti tata kelola perusahaan. Lalu yang kedua yaitu operasional proses. Operasional proses ini dapat diartikan sebagai nilai utama dari proses operasional yang dijalankan sudah merujuk ke nilai-nilai yang dituju. Lalu yang ketiga yaitu supporting process. Nah, supporting process ini berperan sebagai elemen pendukung di mana berfungsi untuk menyokong proses utama yang dijalankan. Pada dasarnya, bisnis proses pada subproses di mana subproses ini diharapkan dapat bekerja secara maksimal agar bisa berkontribusi menuju tujuan utama. Analisis proses bisnis disinilah dibutuhkan agar pemetaan dari operasional proses mampu bekerja sama dalam mendefinisikan sub-sub proses dapat mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Teknik-teknik bisnis proses modeling. Di antaranya yaitu yang pertama proses bisnis notasi permodelan atau BPMN. Nah, hal ini BPMN merupakan proses implementasi grafis menggunakan alat-alat standar. Lalu yang kedua yaitu diagram UML. Diagram UML merupakan permodelan dengan cara visualisasi sebagai spesifikasinya. Lalu yang ketiga yaitu teknik flowchart. Teknik flowchart merupakan tipe diagram dengan beberapa simbol sebagai media pencipta diagram alur. Lalu yang keempat, data flow diagram. Data flow diagram merupakan proses menunjukkan bagaimana proses ini menghubungkan bersama-sama melalui data dan bagaimana proses berhubungan dengan pengguna lain. Lalu yang kelima yaitu diagram aktivitas peran. Diagram aktivitas peran yaitu peran yang notasi abstrak perilaku menggunakan perilaku yang diinginkan dalam organisasi. Lalu yang keenam yaitu diagram interaksi peran. Diagram interaksi peran merupakan proses yang terhubung dalam jenis matriks secara sistem. Lalu yang ketujuh yaitu grafik giant. Grafik giant merupakan permodelan dan teknik matriks yang berisi daftar pada sumbu sistem semua tugas atau kegiatan yang akan dilakukan dalam satu proses. Lalu yang terakhir yaitu teknik workflow. Teknik workflow merupakan permodelan aliran tugas antara aplikasi atau orang dalam suatu organisasi. Nah, proses dalam hal ini proses pembangunan alur kerja menggunakan model alur kerja untuk menangkap informasi-informasi yang relevan dari suatu proses. Nah, proses ini terdiri dari 4 tahap, yaitu diantaranya pengumpulan informasi, proses bisnis modeling, aliran kerja modeling, implementasi, verifikasi, dan eksekusi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya, saya, Binti Fitriani, akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai data modeling. Data modeling atau biasa disebut dengan pemodelan data merupakan suatu proses menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi yang kemudian akan disimpan dalam database. Pemodelan data juga dapat dikatakan sebagai suatu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan data. Apakah ilmuwan data tersebut sedang melakukan desain penelitian ataupun untuk merancang penyimpanan data baru. Jadi, data modeling di sini itu merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis kebutuhan data dalam suatu bisnis.
sesuai dengan sistem informasi dalam organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat data modeling. Penggunaan data modeling dalam suatu organisasi, baik perusahaan maupun bisnis, akan memberikan beberapa manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, pengembangan perangkat lunak berkualitas tinggi. Artinya, jika suatu organisasi, baik perusahaan maupun bisnis menggunakan data modeling dalam prosesnya, maka pengembangan perangkat lunaknya akan lebih baik dan berkualitas. Yang kedua, mengurangi biaya. Artinya, jika suatu organisasi menggunakan data modeling, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu organisasi akan lebih minimal. Yang ketiga, dengan penggunaan data modeling, maka pemahaman yang jelas tentang ruang lingkup, kosakata, dan elemen pengembangan lainnya dapat tercapai. Yang keempat, aplikasi dan kinerja basis data yang lebih baik. Artinya, jika suatu organisasi menggunakan data modeling dalam prosesnya, maka data modeling ini berperan sebagai aplikasi dan kinerja basis data yang lebih baik. Yang kelima, dokumentasi berkualitas tinggi. Artinya, jika suatu organisasi menggunakan data modeling dalam prosesnya, maka hasil dari dokumentasi akan lebih baik dan berkualitas. Yang keenam, lebih sedikit kesalahan dalam perangkat lunak. Artinya, jika suatu organisasi menggunakan data modeling dalam prosesnya, maka kesalahan dalam perangkat lunaknya itu akan lebih sedikit dan bisa diminimalisir. Yang ketujuh, lebih sedikit kesalahan data di seluruh organisasi. Artinya, jika suatu organisasi menggunakan data modeling dalam prosesnya, maka kesalahan data di seluruh organisasi itu akan lebih sedikit dan dapat diminimalisir. Yang ke-8, manajemen risiko yang lebih baik. Artinya, data modeling ini dapat digunakan sebagai salah satu manajemen risiko dalam organisasi tersebut. Yang ke-9, waktu lebih cepat ke pasar. Artinya, jika suatu organisasi menggunakan data modeling dalam prosesnya, maka waktu ke pasar itu akan lebih cepat sampai di suatu konsumen. Kemudian dari pernyataan data modeling tadi, lalu muncullah pertanyaan mengenai apa itu data model. Nah, dalam buku Ekonomi Digital Peluang dan Tantangan dijelaskan bahwa data model atau model data merupakan acuan pada hubungan yang logis dan aliran data antara berbagai elemen data yang terlibat dalam dunia informasi. Model data ini membangun dan membantu merepresentasikan data apa yang diperlukan dan format apa yang akan digunakan untuk proses bisnis yang berbeda. Kemudian tujuan data model. Penggunaan data model dalam data modeling di suatu organisasi baik perusahaan maupun bisnis memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penggunaan data model tersebut yaitu yang pertama, data model memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database terwakilkan secara akurat. Karena apabila terjadi kelalaian data, maka akan menyebabkan pembuatan laporan menjadi salah dan menghasilkan hasil yang salah. Yang kedua, data model membantu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Yang ketiga, struktur data model membantu menentukan relasional kunci primer dan prosedur tersimpan. Yang keempat, data model dapat memberikan gambaran yang jelas tentang data dasar yang kemudian digunakan oleh pengembang basis data untuk membuat basis data fisik. Yang kelima, data model dapat mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan. Yang keenam, data model dapat membuat pemutakhiran dan pemeliharaan infrastruktur TI menjadi lebih murah dan cepat, karena pengerjaan kreasi awal dari data model yang memakan waktu dan tenaga dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada jenis data model. Data model dibagi menjadi 3, yaitu data model konseptual, data model logis, dan data model fisik. Yang pertama yaitu ada data model konseptual. Data model konseptual ini merupakan jenis data model yang mendefinisikan APA berisi sistem yang mana dibuat oleh para pemangku kepentingan bisnis dan arsitek data. Data model jenis ini bertujuan untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Yang kedua, ada data model logis. Data model logis ini merupakan jenis data model yang digunakan untuk menentukan bagaimana sistem harus diimplementasikan terlepas dari DBMS yang mana dibuat oleh arsitek data dan analisis data. Model data jenis ini bertujuan untuk mengembangkan peta teknis peraturan dan struktur data. Yang ketiga,
Data model fisik. Data model fisik ini merupakan jenis data model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS yang mana dibuat oleh DBA dan pengembang. Data model jenis ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem dari database. Selanjutnya yaitu kelebihan data model. Data model memiliki beberapa kelebihan yang dapat diimplementasikan dalam suatu organisasi, baik perusahaan maupun bisnis. Adapun beberapa kelebihan data model yaitu, yang pertama, data model dapat memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database terwakilkan secara akurat. Yang kedua, data model dapat digunakan untuk membangun basis data fisik. Yang ketiga, data model dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara kunci primer dan prosedur tersimpan. Yang keempat, data model dapat digunakan untuk membantu bisnis untuk berkomunikasi di dalam dan di luar organisasi. Yang kelima, data model dapat digunakan untuk membantu mendokumentasikan pemetaan data dalam proses ETL. Dan yang keenam, data model dapat digunakan untuk membantu mengenali sumber data yang benar untuk mengisi model. Kekurangan data model. Selain memiliki kelebihan, data model juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari data model yaitu, yang pertama, jika seseorang menggunakan data model, maka ia harus mengetahui karakteristik fisik data yang tersimpan untuk mengembangkan data model. Yang kedua, jika menggunakan data model, maka akan membutuhkan pengetahuan tentang kebenaran biografis, karena data model ini merupakan sistem navigasi yang menghasilkan pengembangan aplikasi yang kompleks manajemen. Yang ketiga, perubahan kecil dalam struktur akan memerlukan modifikasi di seluruh aplikasi. Dan yang keempat, tidak ada manipulasi data yang ditetapkan dalam DBMS. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Fahrul Rozi Sadiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan proyek teknologi digital. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan proyek teknologi digital yaitu pengidentifikasian tujuan proyek secara jelas. Selain itu, juga memperhatikan biaya dan kualitas proyek yang akan dijalankan. Pada zaman ini, sederet kecanggihan menyisakan peluang dan resiko terhadap proyek itu sendiri. Peluang menang bagi mereka yang bisa melaju bersama arus kemajuan dan resiko tertinggal, ataupun kandas buat mereka yang tidak segera mengikuti kecepatan dari gerak teknologi itu sendiri. Dalam perencanaan, McKinsey, yaitu perusahaan konsultan manajemen asal Amerika, menyebut 5 tren aplikasi teknologi digital di dalam konstruksi. Yang pertama, teknologi survei dan geospatial high definition yang dapat berupa 3D laser scanning yang memanfaatkan penggunaan drone. Yang kedua, kolaborasi dan mobilitas digital yang tak lain dikenal dengan upaya paperless, yakni memanfaatkan teknologi digital untuk mengintegrasikan alur kerja dan koordinasi, sehingga tak butuh lagi cara manual yang menghamburkan kertas. Misalnya dengan kolaborasi desain dan bill of quantity dari engineering purchase order, dari procurement, construction planning, inspection report, dan progress monitoring dalam satu aplikasi yang digunakan bersama oleh seluruh tim proyek. Yang ketiga, dalam hal mobilitas, tersedianya aplikasi di tablet dan smartphone juga dapat dimaksimalkan untuk membantu agar seluruh tim proyek senantiasa terhubung sehingga koordinasi dapat terjalin tanpa rintangan waktu maupun tempat. Yang keempat, Internet of Things, yaitu aplikasi internet dalam berbagai kehidupan. Salah satu yang sudah marak di bidang ini adalah sensor radio frequency identification yang diterapkan pada material konstruksi untuk memindai dan memantau status material tersebut. Yang kelima, inovasi bagi material dan metode konstruksi masa depan. Meski area ini bukan produk langsung dari teknologi digital, namun cakrawala penelitian di bidang material, otomasi, dan robotika turut berkembang termasuk dalam aplikasi konstruksi.
Diperkirakan berbagai inovasi tersebut bisa mendukung tren konstruksi ramah lingkungan, efisiensi biaya, serta memperlancar rantai pasok. Pendekatan security e-commerce. Di sini akan membahas tentang keamanan komputer yang meliputi beberapa aspek, diantaranya authentication, yaitu ditujukan agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut dari orang yang dimintai informasi. Dengan kata lain, informasi tersebut benar-benar dari orang yang dikehendaki. Selanjutnya, integrity, yaitu sebuah keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Selanjutnya, non-repudiation, merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim. Si pengirim tidak dapat mengelak bahwa dialah orang yang mengirim informasi tersebut. Selanjutnya, authority. Informasi yang berada pada jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak atas akses tersebut. Selanjutnya, confidentiality merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak untuk mengakses. Biasanya berhubungan dengan informasi yang diberikan kepada pihak lain. Selanjutnya ada privasi yang merupakan lebih dari data-data yang sifatnya pribadi. Selanjutnya availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu access control, yaitu aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal itu biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi. Serangan keamanan. Berdasarkan bagaimana cara dan posisi seseorang mendapatkan pesan dalam saluran komunikasi, penyerangan dapat dikategorikan menjadi yang pertama, sniffing, yang secara harfiah berarti mengendus. Tentunya dalam hal ini yang diendus adalah pesan, baik yang belum maupun yang sudah dienkripsi. Hal tersebut umum terjadi pada saluran yang tidak aman. Sang pengendus dapat merekam pembicaraan yang terjadi. Pencegahannya yaitu dengan enkripsi data dengan algoritma yang kuat seperti AES dan RSA. Lalu ada reply attack. Jika seseorang bisa merekam pesan-pesan handshake, yaitu pesan persiapan komunikasi, ia mungkin dapat mengulang pesan-pesan yang telah direkamnya untuk menipu salah satu pihak. Pencegahannya yaitu enkripsi data dengan algoritma yang kuat seperti AES dan RSA. Spoofing, penyerangan misalnya, C bisa menyamar menjadi A. Semua orang dibuat percaya C adalah A. Penyerang berusaha meyakinkan pihak-pihak lain bahwa yang salah dengan komunikasi yang dilakukan, padahal komunikasi itu dilakukan dengan sang penipu. Pencegahannya yaitu membuat ciri khas dari web atau ID kita dengan digital signature. Yang terakhir ada man in the middle. Jika spoofing terkadang hanya menipu satu pihak, maka dalam hal ini saat A hendak berkomunikasi dengan B maupun C, di mata A seolah-olah B dan C dapat pula menipu B, sehingga C seolah-olah adalah A. C dapat berkuasa penuh atas jalur komunikasi dan bisa membuat berita fitnah. Pencegahannya yaitu dengan membuat ciri khas dari web atau ID kita dengan digital signature. Dari serangan keamanan yang selanjutnya yaitu serangan dan kerentanan. Setiap hari berbagai jenis kejahatan berteknologi sedang dilakukan yang dapat menyebabkan banyak masalah bagi para korban. Teknologi kejahatan terjadi di sekitar kita tetapi kurang terlihat dan lebih sedikit pelaku dibandingkan kejahatan lainnya. Hal ini memperkecil kemungkinan pelaku untuk terjebak karena mereka tidak harus mengambil resiko terlihat oleh tetangga maupun sampai terdengar alarm. Anonimitas dan ketersediaan internet mempermudah bagi hacker jahat untuk melakukan kejahatan dan tidak terjebak.
Kemudian yang terakhir, metode serangan yang terus berubah, sehingga sangat penting untuk tetap mengikuti alat terbaru dan teknik hacker jahat yang digunakan untuk menembus pertahanan jaringan, serta sebagai kebutuhan perlindungan yang terbaru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.